Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Miani Oslim dengan NIM 25003-256, mahasiswa RPL PLB 2025. Mata kuliah Perkembangan Anak dengan dosen pengampu Bapak Setia Budi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jenis-jenis gangguan kejiwaan. Sebenarnya apa gangguan jiwa itu? Gangguan jiwa merupakan sindrom pola perilaku atau psikologis yang signifikan, baik secara klinis yang ditandai dengan penderitaan, stres, atau gangguan fungsi. Gangguan jiwa bukan hanya sekadar stres. Gangguan jiwa berbeda dari kesedihan ataupun kecemasan normal sehari-hari. Ia biasanya bersifat menetap, mengganggu fungsi sosial di pekerjaan ataupun pendidikan. Prevalensi dan stigmanya yaitu biasanya 1 dari 4 orang di dunia akan mengalami masalah mental pada satu titik dalam hidup mereka. Gangguan jiwa ini merupakan kondisi medis, bukan tanda kelemahan karakter ataupun kurang iman. Lalu sistem klasifikasinya, menurut para profesional, yang mereka menggunakan standar untuk mendiagnosis. Pertama ada DSM-5 yang diterbitkan oleh APA, standar utama di Amerika dan penelitian global. Dua ada ICD-11 yang diterbitkan oleh WHO yang mencakup semua penyakit termasuk penyakit mental ini. Dan yang ketiga ada PPDG3 di mana merupakan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia. Selanjutnya ada ADHD yang ditandai dengan pola inatensi atau sulit fokus dan hiperaktivitas impulsivitas yang mengganggu fungsi dan perkembangan seseorang. Selanjutnya ada autisme spectrum disorder, di mana seorang mengalami kesulitan dalam komunikasi timbal balik, kontak mata, ataupun memahami syarat sosial. Perilakunya seperti gerakan berulang, serta ketertarikan yang sangat terpaku pada objek tertentu. Gejala ini bervariasi dari sangat ringan hingga berat. Selanjutnya ada skizofrenia, merupakan gangguan mental berat di mana penderitanya menafsirkan realitas secara abnormal, sering melibatkan halusinasi, delusi, serta gangguan berpikir yang sangat mengganggu keseharian. Selanjutnya, gejala skizofrenia seperti halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir. Biasanya seorang akan bicara melantur. Lalu gejala negatifnya seperti efek tumpulnya, yaitu wajah tanpa ekspresi, hilangnya motivasi, mengisolasi diri, serta tidak bisa merasakan kesenangan. Selanjutnya, gangguan mood, yaitu ada gangguan bipolar, dahulu disebut manic depression, yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim, dari titik tertinggi emosional, mania ke titik terendah, yaitu depresi. Selanjutnya, tipe gangguan bipolar ini ada 3. Tipe yang pertama ada bipolar 1, di mana ada 1 episode mania yang penuh, di mana berlangsung selama 7 hari, atau diperlukan rawat inap. Tergolong sangat berat. Yang kedua bipolar 2, di mana episode hipomania lebih ringan, dan episode depresi mayor dengan gejala sedang sampai berat. Serta siklotomia, di mana periode gejala hipomania dan depresi ringan selama minimal 2 tahun. Ini ringan serta kronis. Selanjutnya gangguan depresif, di mana terdapat major depressive disorder yang merupakan perasaan sedih yang mendalam, seperti kehilangan minat, perubahan tidur dan nafsu makan, kelelahan, dan perasaan tidak berharga yang berlangsung minimal 2 minggu. Selanjutnya, depresi lainnya seperti ada postpartum depression yang terjadi pasca melahirkan. Hal ini lebih parah dari baby blues yang akan mengganggu kemampuan seorang ibu merawat bayi. Dan selanjutnya ada seasonal affective disorder, di mana depresi yang terkait dengan perubahan iklim yang biasanya muncul saat musim dingin karena kurangnya paparan sinar matahari. Lalu ada gangguan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebih dan sulit dikendalikan tentang berbagai hal seperti pekerjaan dan kesehatan. Hal ini biasa terjadi hampir setiap hari
selama minimal 6 bulan, yang biasa disebut dengan anxiety. Selanjutnya, gangguan panik yang biasanya terjadi secara tiba-tiba. Serangan panik akan mendadak tanpa pemicu yang jelas, seperti jantung berdebar, keringat dingin, sesak napas, serta nyeri dada. Lalu rasa takut akan mati ataupun menjadi gila. Namun biasanya sering disalahartikan sebagai serangan jantung. Selanjutnya, fobia spesifik dan sosial. Fobia spesifik merupakan ketakutan irasional terhadap objek tertentu seperti tinggian ataupun darah. Lalu penderitanya akan berusaha keras menghindari pemicu di tempat tersebut. Lalu ada fobia sosial di mana ketakutan yang intens diawasi ataupun dinilai oleh orang lain. Biasanya akan menghindari situasi sosial seperti presentasi ataupun makan di tempat umum. Selanjutnya ada OCD, di mana eh, dengan obsesi pikiran berulang yang tidak diinginkan, seperti kuman, lalu akan melakukan tindakan ritual untuk meredakan kecemasannya, misalnya dengan mencuci tangan 50 kali. Selanjutnya, post traumatic stress disorder yang terjadi setelah mengalami kejadian traumatis seperti perang ataupun bencana atau kekerasan. Seperti eh, menderitanya mengalami peristiwa itu terjadi kembali serta menghindari tempat atau orang terkait trauma tersebut. Selanjutnya ada gangguan disosiatif, di mana dahulu disebut dengan kepribadian ganda. Dengan adanya dua atau lebih identitas kepribadian yang berbeda dalam suatu individu, disertai celah amnesia tentang kejadian sehari-hari. Selanjutnya ada gangguan tidur sampai bangun. Pertama ada insomnia, yang merupakan sulit untuk memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya penderita ini akan sulit tidur di malam hari dan jam tidurnya berantakan. Selanjutnya ada narkolepsi, di mana serangan tidur mendadak siang hari. Tiga, ada sleep apnea, yang merupakan henti napas saat tidur. Dan terakhir ada parasomnia, yang merupakan perilaku abnormal saat tidur, seperti jalan sambil tidur ataupun mimpi buruk yang berkelanjutan. Selanjutnya ada gangguan kepribadian, pola pengalaman batin dan perilaku yang menyimpang dari budaya individu. Hal ini bersifat kaku, dimulai dari remaja ataupun dewasa awal, dan menyebabkan penderitaan. Lalu selanjutnya ada klaster gangguan kepribadian. Klaster A dengan cirinya aneh atau eksentrik, yang dimana contohnya seperti paranoid. Lalu klaster B cirinya seperti dramatis dan emosional dengan gangguan antisosial. Lalu klaster C dengan ciri cemas ataupun takut. Biasanya gangguan seperti dependent ataupun avoidant. Selanjutnya ada gangguan neurokognitif, di mana akan mengalami penurunan fungsi mental yang bukan dari bawaan lahir, di mana akan mengalami delirium atau kebingungan akut, biasanya karena sakit fisik atau obat. Lalu ada demensia, merupakan penurunan memori progresif seperti Alzheimer. Selanjutnya, pemulihannya bagaimana? Dengan kombinasi terapi atau psikoterapi, bisa juga dengan obat-obatan atau farmakoterapi, serta dukungan sosial akan sangat berdampak bagi penderitanya. Di mana sebagian orang dengan gangguan jiwa dapat hidup produktif dan bahagia jika lingkungan sekitarnya dapat menerima mereka dengan baik tanpa adanya intimidasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.